Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi Bunda akan menjelaskan materi asas Black ya. Kita akan bahas sedikit aja mengenai persamaan asas Black ya, karena ini lumayan agak panjang persamaannya. Oke. Kenapa? Terus dulu ya, judulnya asas Black. Seperti yang udah kita pelajari sebelumnya, asas Black itu bunyinya ialah kalor yang dilepas akan sama atau sebanding ya dengan kalor yang diterima. Ini dilepas. Kalor yang dilepas akan sama dengan kalor yang diterima. Kemarin Bunda udah kasih ilustrasi kan tentang 2 buah air pada gelas yang disatukan. Di sini kan terdapat perbedaan suhu ya, sehingga terjadi pertukaran energi itu. Nah, masih ingat gak rumus inti kalor? Kemarin atau waktu itu sih, bukan kemarin ya. Bunda pernah ngasih 3 rumus kalor, ya kan? Pertama, Q-macet, kemudian Q-ml, kemudian Q-mu. Oke, sekarang Bunda mau nanya, kapan Q-macet digunakan? Nyari kalor yang gimana nih? Kalau kan ini semuanya nyari kalor ya. Kalor sama dengan, kalor sama dengan, kalor sama dengan. Kapan kita nyari kalor menggunakan rumus Q-macet? Ayo, Abadi, jawab. Iya, betul. Saat ada perubahan suhu dan diketahui kalor jenisnya. Barulah kita pakai kalor yang rumusnya Q-macet. Terus kapan kita pakai rumus yang Q-ml? Fadil, kapan dia kita pakai Q-ml? Ih, pinter. Betul. Kalau kalor leburnya diketahui, kalor lebur itu L. L-nya diketahui, tinggal kalikan aja dengan masanya. Berarti itu adalah kalor yang diperlukan untuk benda itu melebur. Kurang R. Aduh. Kurang R. Kelihatan gak sih? Gue ganti ya. Nah. Kapan kita pakai rumus QMU? Coba. Ilham. Betul. Saat kalor uapnya diketahui. Nah, berarti ini adalah kalor yang diperlukan untuk menguapkan. Misalnya butuh berapa joule sih kalor yang diperlukan untuk menguapkan air hingga suhunya tinggi banget. Untuk bisa menguapkan harus tinggi kan? Harus di atas 100 ya. Sebelum 100 ya belum bisa menguap. Kalau air itu juga. Oke. Nah, sekarang kalau asas Black, kira-kira kalor lebur sama kalor uapnya diketahui nggak? Enggak. Tapi di sini ada perbedaan suhu. Kalau ada menyangkut suhunya, berarti auto kita bakal pakai yang ini. Yang Q-macet. Ya. Oke, paham? Nah, belum selesai. Kita balik lagi ke rumus intinya. Ini bukan rumus inti sih, persamaan intinya. Asas Black ialah kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Oke. Nah, kita tulis lagi ya. Q lepas L ini ya sama dengan Q terima. Ada berapa Q di sini? 2 kan? 1, 2. Q sama dengan Q. Kalor sama dengan kalor. Kalor yang dilepas akan sama dengan kalor yang diterima. Ini berarti secara sederhananya kalau yang dilepasnya 2 joule, berarti yang diterimanya juga 2 joule. Paham? Kalau yang diterimanya, bukan diterima, kalau yang dilepasinnya ialah 100 joule, berarti si yang menerima juga akan 100 joule diterimanya. Nggak akan jadi kurang, nggak akan jadi tambah. Ingat hukum kekekalan energi? Energi itu tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, tapi dia hanya berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Jadi tetap jumlahnya. Jadi kalau yang lepasnya 100, berarti yang diterima juga bakal 100. Gak ada penambahan, gak akan ada pengurangan. Gitu ya. Makanya di sini simbolnya adalah sama dengan, karena tidak ada perubahan jumlah gitu. Jadi sama. Oke, sekarang kita kaitkan dengan rumus yang ini, Q-macet. Ya. Ketika kita mencampurkan
kedua buah benda nih, pasti ada masanya ya kan? Berapa sih masanya? Pasti ini ngaruh. Ya ngaruh dong ya kan? Kalau misalkan kita mau bikin air yang agak anget-anget kuku. Anget-anget kuku itu anget yang buat mandiin bayi, nggak terlalu panas angetnya tuh. Ya standar anget bayi sama kita kan beda kan. Kalau misalnya kita mau bikin air yang anget-anget kuku, kita punya dua bahan nih. Air panas banget sama air yang dingin. Kira-kira kalau kita pengen campurin keduanya, mana yang harus lebih banyak? Air panas atau air dingin? Ya banyakin air dinginnya ya kan daripada air panas. Kalau misalnya kita mau bikin air yang agak angetnya mendekati panas, antara kedua bahan ini mana yang harus dibanyakin airnya? Air panas banget atau air dingin? Ya air panasnya harus agak dibanyakin ya. Jadi massa ini sangat berpengaruh, banyakkan air yang panas atau banyakkan air yang dingin gitu. Makanya massa akan sangat berpengaruh pada suhu akhirnya nanti gitu, paham ya? Kemudian C-nya juga akan ngaruh kalor jenisnya. Kalau yang dicampurkannya air dengan air berarti pakai kalor jenis air. Kalau yang dicampurkannya minyak dengan minyak berarti pakai kalor jenis minyak. Tergantung yang dicampurkannya, kata Bunda juga. Bun, gimana kalau misalnya yang dicampurkannya air sama minyak? Bisa? Bisa. Berarti nanti C-nya akan berbeda. Yang ini C air, yang ini C minyak. Begitu. Yang jelas akan ada kalor jenisnya. Kemudian ada delta T. Oh jelas ya, akan ada perubahan suhu di sini. Oke, untuk mempersingkat kita lanjut ke penulisan rumusnya. Ki di sini ki macet. Ki yang pertama ya, ki yang pertama itu sebelum sama dengan. Nah, di sini juga sama. M kali C kali delta T. Jadi ki lepas sama dengan ki terima itu sama dengan macet sama dengan macet. Karena dua-duanya sama ki. Sedangkan ki itu macet. Paham nggak? Nah, selanjutnya di sini ada perubahan, bukan perubahan sih, ada modifikasi di bagian delta T-nya. Kenapa ada modifikasi? Karena belum diketahui delta T-nya, yang diketahui hanya T atau suhu awal. Ya, suhu awal bendanya aja. Belum ada perubahan suhunya, makanya rumusnya nggak delta T, tapi akan kita modif. Menjadi M tetap M, C tetap C, nah delta T diganti menjadi T dikurangi TC. Bunda, TC itu apa? Oh iya, Bunda kelewat. Dalam azas Black, rata-rata yang ditanyakan itu adalah TC. Ya, TC itu adalah temperatur campuran. Ini mix gini bahasanya ya. Temperatur campuran. Jadi berapa sih suhu akhir campurannya? Gitu maksudnya. Nanti TC-nya di sini. Bun, C-nya kecil atau besar? Terserah, nggak apa-apa. Kalau mau gede-gede, mau kecil-kecil. Oke, lanjut. M kali C, ini juga sama dimodif, tapi ada perbedaan. Kalau yang ini mah lihat emotnya emot sedih gini ya. T min TC, kalau yang ini mah TC dulu. TC min T. Gini. Udah selesai. Ini adalah rumus akhir asas Black. Ya. Bun, panjang banget. Iya bener, tapi lihat deh. Intinya sama, macet ya nggak? M C delta T. M C delta T. Hanya delta T-nya dimodifikasi. Kalau yang sebelah sini ngakak, adik Bunda lagi latihan ngaji, maaf ya. Tapi udah Bunda kalau nanti lagi nggak tahu kapan gitu. Jadi maaf ya. T bis tadu T min TC. T itu suhu ya. Ya udah deh, gini deh. Bunda akan tuliskan keterangannya ya. Keterangan. M itu adalah massa. Satuannya kalau SI kilogram ya kan. Bun, bisa nggak nanti jadi gram? Ya bisa jadi. Yang penting besaran massa aja, nggak mungkin jadi meter ya. C, mesti ingat C itu apa? C-nya C kecil ya. Kalor jenis. Ingat, kalor jenis ya. Satuannya apa? Kalau SI-nya itu Joule per kilogram derajat Celcius.
Kalau bukan SI-nya bun, bisa. Ini bukan SI ya, kalori. Jadi atau kalori per gram nih. Biasanya kilogram itu kalori. Derajat Celcius gitu. Oke, sekarang T itu apa? T itu adalah temperatur atau suhu. Temperatur atau suhu. Satuannya apa kalau suhu? Derajat Celcius ya. Bun, gimana kalau Kelvin? Ya bisa jadi, harus dirubah dulu ke Celcius. Tergantung aja soalnya ya. Gitu. Jadi M adalah massa, C adalah kalor jenis, T adalah suhu ya. Ini juga sama, M adalah massa, C adalah kalor jenis, TC adalah temperatur campuran, ini juga temperatur campuran ya. T adalah temperatur atau suhu ya. Garing ini garing. Suhu. Gitu. Alhamdulillah azan asar. Kita stop dulu. Nah, intinya kita harus ingat aja ini adalah persamaan asas Black. Kita dari mana ya? Dari Q lepas sama dengan Q terima ya. MC T min TC, MC TC min T. Untuk memudahkannya ya, lihat saja emotnya emot sedih guys. Kalau dulu bunda pas lagi zaman SMS-an tuh belum ada WA, belum ada emoji dan lain-lain, itu mengekspresikan ekspresi itu belum ada stiker ya, itu dengan huruf-huruf atau tanda. Nih ini adalah emot sedih jelek wangi. Kedengeran nggak perut bunda bunyi? Dasar lapar. Astagfirullah, nanti bentar lagi buka. Nih T, nih emot sedih itu dulu gini. Ini kayak sedih nggak sih? Kayak ya udahlah ya, rumusnya panjang banget, iya nggak sih? Nah, cuman ini mah bukan underscore ya. Nah, ini mah kurangi gitu. Lihat untuk yang pertama nih, Q yang melepas delta T-nya dimodifnya jadi T min TC. T atau suhunya dikurangi suhu campurannya. Kurung ya. Nah, ingat, ini untuk delta T modifikasi yang pertama yang di sini ya. Kalau yang kedua, yang ini kurung. Nah, ini mah suhu campurannya dulu dikurangi suhunya. Ini untuk yang kedua. Itu aja sih. Yang lainnya mah sama M kali C, M kali C, kayak gitu. Oke. Nah, sekarang penyempurnaan nih, terakhiran. Nih. Ini sama kan? M kali C T min TC sama dengan M kali C TC min T. Mirip lah ya. Nah, sekarang menjadi pembedaannya. Ini kan sama M. Ini sama C. Kalau ini mau jelas beda. Nah, untuk menegaskan, bunda akan kasih tanda. M di sini adalah massa bagi benda yang melepas kalor. Ini L. Di sini C-nya juga, C-nya benda yang melepas kalor. T-nya juga adalah temperatur atau suhu benda yang melepas kalor. ML, CL, TL. Oke? Nah, untuk yang sebelah kanan, yang setelah sama dengan nih, masanya adalah massa benda yang menerima kalor. C-nya atau kalor jenisnya adalah kalor jenis benda yang menerima kalor. TC-nya tetap TC. Sama ya kalau TC. Kemudian T-nya di sini adalah temperatur atau suhu benda yang menerima kalor. Ingat, yang melepas itu benda yang mana? Benda yang suhunya lebih tinggi. Kalau yang menerima itu yang mana? Benda yang suhunya lebih rendah. Jadi patokannya adalah si suhu ini. Kan kita lagi di pembahasan suhu dan kalor kan? Nah, itu adalah hubungannya ya. Jadi kita relate banget sama namanya suhu. Kalor itu. Paham ya? Jadi mana bun intinya? Ini intinya. Nah, bun panjang banget? Iya memang. Tapi lihat baik-baik. Gampang, panjang juga. Intinya dari Q macet ya. MC delta T gitu. Karena Q sama dengan Q T8. Kemudian setelah dijabarkan ternyata delta T-nya berubah. Yang satu mau emotnya gini. Ini dulu nih yang pertama. T min TC. Jadi kelihatannya kayak muka sedihnya tuh ngadep ke sebelah sini. Kalau yang kedua kayak yang sebelah sana kayak. Kalau yang kedua agak ke sebelah sana. Gitu aja secara gampangnya. Kemudian yang ketiga poin pentingnya adalah ini. Yang sebelah
kiri nih, yang geng ini nih, kelompok ini adalah bagi benda-benda yang melepas kalor nih, Ml, L. Kalau yang keluarga sebelah sini adalah bagi benda-benda yang akan menerima kalor. Berarti yang suhunya lebih rendah. Oke, paham? Nah, sampai situ. Jadi ini adalah persamaannya. Bun, perhitungannya. Oke, kita akan menerapkan di soal hitungan, tapi akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Bye, ini pahami dulu. Kalau ini udah paham, paham dulu ya, jangan hafal, paham. Kalau udah paham, nanti akan gampang hitungnya. Udah, yuk. Assalamualaikum.